Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 21 ayat 1 sampai 16. Nabot seorang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun anggur itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot, orang Yisrael itu. "Aku takkan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang
yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel, Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisril itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisril itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berbuat baik lebih lagi. Apa yang dapat diberikan oleh kebaikan kepada kita? Kehangatan atau kesehatan? Ini mungkin saja ada benarnya, tetapi para ilmuwan dan akademisi pada sebuah pusat penelitian mengatakan, kebaikan bisa membuat kita hidup lebih lama. Kutipan ini merupakan salah satu pernyataan penting yang dilansir oleh BBC.com pada Hari Kebaikan Dunia, yakni pada tanggal 13 November tahun 2019. Kebaikan adalah pikiran, perasaan, dan keyakinan yang berhubungan dengan tindakan. Tujuan kebaikan adalah untuk menguntungkan orang lain. Kebaikan bukan cara untuk mencapai tujuan pribadi. Kelly Harding dari Universitas Columbia mengatakan, kebaikan membantu sistem kekebalan, tekanan darah, dan membantu orang hidup lebih panjang dan lebih baik.
Saudaraku terkasih, khotbah Yesus di bukit yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk berbuat baik lebih lagi dari apa yang telah kita terima. Hukum Taurat mengatur tatanan untuk hidup baik yang standar di hadapan Tuhan dan sesama. Yesus menegaskan siapa dirinya dan apa yang dikatakannya tentang hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih. Kasih hanya memberi, tak harap kembali, apalagi melawan. Tindakan memberi pipi kiri ketika pipi kanan ditampar, menyerahkan juga jubah ketika orang menginginkan baju kita, berjalan bersama sejauh 2 mil ketika orang memaksa kita berjalan sejauh 1 mil, dan memberi kepada orang yang meminta dan atau meminjam barang kita. Inilah kebaikan yang sempurna. Kebaikan ini membebaskan dan menyembuhkan. Saudara-saudariku terkasih, kebaikan yang diajarkan Yesus ini melampaui standar kebaikan manusiawi kita. Bila standar kita adalah membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita, maka kebaikan ilahi ini mendorong kita melampaui kebiasaan standar itu. Tentu sudah ada orang yang mencapai kebaikan di atas standar seperti ini. Tetapi kebanyakan dari kita masih terus berusaha mencapai kebaikan ilahi ini. Dengan terus berbuat baik, kita membuka jalan untuk hidup lebih sehat dan umur panjang. Dengan terus berbuat baik yang melebihi standar manusiawi, kita telah membuka jalan kepada kebahagiaan kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.